هذه كلمتي صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. يعني الصوت، عرفت الصوت؟ ما معنى الصوت؟ أيوة، صوت مشتمل mencakup على بعض الحروف الهجائية. قول كنا مثلا زيد، هذا لفظ. لماذا؟ لأن هذا اللفظ تركب فيه زاي والياء والدال. فهمتنا؟ نعم، زيد ويقال حينئذ لفظ. ولكن هناك ممكن صوت وأيضا يشتمل على بعض الحروف الهجائية ممكن، ولكن هذه اللغة لغة جاوية. مثلا aku pergi ke pasar. مثلا aku pergi ke pasar. هل هذا لفظ؟ ممكن يكون لفظ، لكن ليس هذا معتبرا عند العرب، لا يعتبر عند العرب ولا يدخل تحت هذا. يعني ليس هو من باب الكلام، ليس هو من باب النحو. لماذا؟ لأن هذا اللفظ أصلا اللغة الجوية، ولكن هؤلاء يستخدمون هذه الحروف لأن الإسلام كان من قبل يسلط عليهم. Islam dulu menguasai, sehingga bahasa kita menggunakan bahasa Arab juga, walaupun ucapannya adalah bahasa Jawa, walaupun juga mengandung sebagian huruf hijaiyah sebagaimana Zaid. Fahimtuna hadi? Aywa. Nah, هذا هو اللفظ. ولكن اللفظ هناك مستعمل وهناك غير مستعمل. Lafaz ada yang dipakai, ada yang enggak dipakai. Kalau yang dipakai seperti Zaid, sedangkan yang tidak dipakai adalah kebalikan daripada Zaid. Berarti apa? Dais. Dais itu tidak dipakai عند العرب. أما زيد فيستخدم عند العرب. نعم، هذا هو اللفظ من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. فهمتنا؟ هل منكم سؤال؟ Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut kepada murakkab. Hal katabtunna? Sudah ditulis? Ayo. Nah. Wa thumma al-murakkab. Al-murakkab aidan hunaka min haythu al-lugha wa min haythu al-istilah. Lugatan wa istilah. Lugatan wa istilah. Amma min haythu al-lugha al-murakkab. Tarkib ini secara bahasa adalah tersusun. yakni ulama menyebutkan wad'u syai'in ala syai'in. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Jadi kalau misalkan kita sekarang ada di lantai 2, ini diletakkan di atasnya lantai 1, berarti hadha huwa al-murakkab min haitsul lughah. Mathalan, wada'tu al-kitab 'ala al-kitab. Wada'tu ad-dawlab 'ala al-bilad mathalan. Hadha huwa min haitsul lughah yusamma bil-tarkib al-murakkab. Walakin 'inda al-istilah, yani istilahul ulama an-nuhah, فما حينئذ يقولون الاصطلاح ما تركب من كلمتين فأكثر. يعني هناك شيء أي لفظ تركب من كلمتين فأكثر. هنا زيد وأنا أزيد هناك لفظا آخر مثلا قائم. زيد قائم، هذا هو اللفظ الأول، وقائم اللفظ الثاني. فحينئذ تركب هو من كلمتين، ما تركب من كلمتين زيد قائم فأكثر، أو هناك ممكن أكثر من هذا، مثلا قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا كلام. ولذلك زيد قائم yuqalu hinaidin murakkab. Murakkab yakni yatarakkaba min kalimatain. Kalimah. Fahimtuna? Rubbama al-kalimah takunu murakkabatan min al-ismi wal ismi aw min al-fi'li wal ismi. Mathalan qawluki yadhhabu amrun. Yadhhabu amrun aw jaa zaidun. Jaa fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi adh-dhahiri
wa Zaidun fa'iluhu marfu'an wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Hakadha. Wa aidan Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Qa'imun khabar. Fahimtuna? Hakadha. Yani idza kana kadzalika fa hadha hina'idh murakkab. Wa hal hadha kalam mungkin idza tawaffara hadhihi syurut al-arba'ah. Hadhihi syurut al-arba'ah إذا توفرت ولا يختل واحد من هذه الشروط تكون حينئذ كلاما. Jadi ini 4 ini jadi syarat ini. Jadi kalau sudah sempurna 4 ini berarti sudah kalam. Lah apakah ini Zaidun qa'imun kalam? Bisa jadi. Dan memang kebetulan kalau kita lihat semua ini kebetulan memang sudah kalam. Cuman kita sekarang belum bahas kalam secara utuh, kita membahas murakkabnya. Yakni partikel dari kalam itu sendiri. Naam, Zaidun qa'im. Hada huwa min haidh al-istilah. Walakinna ya karimati hunaka tarkib yanqasimu ila sittah. Jadi masih terbagi sebenarnya murakkab itu menjadi 6. Ada di sana tarkib idhafi. Misalkan kitabu Zaidin, itu namanya murakkab idhafi. Kitabu Zaidin, kitabnya Zaid. Atau misalkan di sana tarkib masji seperti hadara maut, hadara dan maut, atau ba'al dan bakun. Jadi itu tergabung menjadi satu. Amma al-ifadah yakni al-mufid min haythul lughah bermakna istihdathul mal wal khair. Istihdathul mali wal khair. Mendapatkan sesuatu harta atau mendapatkan kebaikan. Masalan, hal jalasti fi hadzal ma'had hasalti syai'an min al-ulum. Nanti duduk di sini selama berapa tahun dapat banyak ilmu? Dapat banyak ilmu? Tahu caranya ibadah ini, tahu caranya baca Quran ini, ayat ini kita menjadi hafal. Dapat itu semua? Ayo. Jadi itu secara bahasa adalah faidah. Jadi mufid itu maksudnya faidah. Termasuk juga kita misalkan ada transaksi jual beli, kita membeli sesuatu atau menjual sesuatu, kemudian kita dapat keuntungan, maka itu faidah. Makanya dalam bahasa Arabnya kalau kita tanya keuntungan, misalkan selain ribih, ya ribih itu adalah keuntungan, biasanya kita tanya kan hasil faidah. Ente dapat untung berapa? Kan hasil faidah. Dzalika al-mufid min haythul lughah istihdathul mal wal khair. Yani kullu ma hasalna syai'an min al-ghair min rajulin mathalan aw min mar'atin mathalan yakunu hina idzin faidah. Wala siyama aidan hunaka al-ilm. Walidzalika naqul istafattul ilma min al-ustad. Saya ngambil faedah ilmu dari ustaz itu. Fahimtuna hakala. Walidzalika al-mufid min haitsu lughah hakala. Amma min haitsu istilah al-mufid. Ma afada faidatan yahsulu sukut baina as-sami' wal mutakallim. Yani al-mutakallim mathalan yaqulu Zaidun qa'imun was-sami' la yas'alu syai'an akhar. Limadha? Li'annahu qad fahima mal murad min qawli al-mutakallim. Jadi kalau ada orang bilang begini, Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, dan dia memang mengabarkan bahwa Zaid berdiri, maka yang mendengar dia akan diam saja. Kenapa? Ya karena sudah paham. Kalau pertanyaannya kenapa Zaid kok berdiri, maka pertanyaan itu tidak muncul dari pernyataan ini. Beda kalau misalkan kalau Zaid berdiri, kemudian dia diam, enggak melanjutkan, maka jelas orang yang mendengar dia tidak akan faham. Wala yafhamu sami. Limadha? Li'anna al-mutakallim yaqulu syai'an walakin la yutimma. Ngomong sesuatu tapi enggak nyempurnain. Sehingga orang yang dengar itu enggak ngerti, enggak paham gitu. Lah, sementara mufid itu sudah tidak menimbulkan pertanyaan sama sekali. Kalau mubtada sudah ada kabarnya, kalau syarat sudah ada jawabnya, kalau di sana fi'il sudah ada fa'ilnya dan yang lain. Maka itu kemudian disebutnya dengan mufid.
Maya sunu sukutu minas sami. Sesuatu yang seharusnya diam bagi orang yang mendengar, sekiranya dia tidak menunggu sesuatu yang lain. Bihaitsu la yantadhiru syai'an akhar. Kenapa dia enggak menunggu sesuatu yang lain? Ya karena memang sudah paham. Beda kalau kemudian diamnya orang yang mendengar itu dari awal memang tidak dengar. Misalkan kita bicara sama orang yang tidak mendengar. Haitsu yakunu asamma. Nahnu naqul ya akhi Zaidun qa'im. Wa huwa aidan yaskut wa huwa yaskut sakin huwa. Limadha huwa yaskut? Li'annahu la yasma'u syai'an. Asam, dia tidak mendengar. Berarti enggak masuk di situ. Au kana abkam. Arafta abkam? Abkam yakni la yatakallam, la yaqdiru an yatakallama wa la yastati'u. Dia enggak mampu ngomong. Dibilangin Zaidun qaimun, dia diam saja karena emang enggak bisa ngomong. Maka itu tidak termasuk dalam hadis. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang normal, orang biasa. Kemudian ketika disampaikan sesuatu itu sudah paham dan dia sudah diam. Bikhilafi ma idza qulti mathalan in Zaidun qaimun. In jaa Amrun, kalau Amr itu datang, fasami hina idzin yas'al marratan ukhra. Limadha ya akhi idza kana Amr ja'i? Idza kana Amr qa'im mathalan. Aywa in jaa Amrun. Terus bilang kalau Amr datang. Kenapa emangnya? Kalau Amr datang. Nah, ini kan jelas tidak difaham, makanya itu tidak disebutkan dengan mufid. Kalau sudah diantaranya ya, kalau sudah ada khabar. Kalau sudah ada sumpah, maka ada yang disumpahi. Misalkan, wallahi. Ya, terus. Wallahi, maksudnya apa? Sumpah untuk apa dulu? Misalnya kayak gitulah. Kalau sumpah sudah ada yang disumpahi. Wallahi saya akan berangkat haji kalau mampu. Misalnya. Nah, itu sudah difaham. Wallahi in kuntu matalan qadiran li ada'i fardil haji la adhab. Demi Allah kalau saya mampu untuk haji saya berangkat. Nah, itu yang disumpahi sudah ada. Beda kalau pokoknya wallahi ya. Iya kenapa? Ya wallahi ya. Sehingga orang tidak paham. Makanya itu tidak disebut dengan mufid. Ente ngomong enggak dipaham, tapi kalam ente itu enggak faedah, enggak mufid gitu. Dan ini makanya ini syarat tuh. Kalau sudah ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, ada fa'il. Ada syarat, ada jawab, ada sumpah, ada yang disumpahi. Kemudian yang lain-lain. Insyaallah nanti akan kita bahas itu. Nah, hadza huwa al-mufid. Hal fahimtuna? Naam. ثم الآن الآخر الوضع. الوضع أيضا من حيث اللغة لغة واصطلاحا. يعني اصطلاح العلماء النحويين، اصطلاح النحاة. حتى أي الساعة؟ 5:30. إذا حان الوقت فلنتكلم. نعم. من حيث اللغة الوضع من حيث اللغة بمعنى الولادة يا كريمتي. الولادة melahirkan. هذا هو من حيث اللغة. ولذلك قالت العرب وضعت المرأة ولدها. Perempuan itu udah melahirkan anaknya. Wada'atil mar'atu waladaha. Itu secara bahasa. Kita juga digunakan walaupun ini ya tidak selamanya bermakna melahirkan, tapi juga bisa bermakna meletakkan. Walidzalika seorang perempuan ketika melahirkan berarti dia meletakkan anaknya. Setelah 9 bulan dia bawa kemana-mana, bawa ke sana ke utara, ngikut juga anaknya. Baru nanti ketika sudah waktunya wada'atil mar'atu waladaha, wanita itu telah melahirkan anaknya. Hadza huwa al-wada' min haitsu al-lughah. Wa amma min haitsu al-istilah, min haitsu al-istilah ja'alul lafzi
dalilan ala maknan. Menjadikan lafaz, satu lafaz dalilan ala maknan, menunjukkan satu makna. Mathalan, hal araftunna ma hadhihi? Qalamun, yani qalamul hibr, mungkin an taqul qalam. Wa hadha ma hadhihi bil lughati al-arabiyyah sabura. Amma hadhihi ghurfah aw hujra hakadha. Kadhalika lanaka kursi, maktab, hawaha wa ghairu dhalika min al-alfaz al-kathira fi al-lughati al-arabiyyah, min al-kalimat al-kathira fi al-lughati al-arabiyyah. Hunaka lafdhan bi lafdhin wa kalimatan bi kalimatin tadullu ala ma'nan minal ma'ani. Jadi kalau sudah disebutkan qalamun, maka walaupun tidak ada bendanya, maka langsung yang akan tertasawurkan, terimajinasikan di dalam pikiran berarti adalah kolam, pensil atau bolpen. Ketika disebutkan saburatun, padahal tidak ada saburatun di sini, maka langsung yang tergambarkan adalah ya papan tulis itu. Itu yang secara istilah wada'. Al-wad'u min haitsu istilahi ulama'in nahwiyyin yaqulun ja'alul lafzi ala dalilan ala makna, yakni menunjukkan suatu makna. Wa thumma al-wad' min haitsu al-istilah yanqasimu ila qismain. Di sini wada' secara istilah ini itu masih terbagi menjadi dua. Al-qasdu, ada unsur kesengajaan, wa thumma al-arabiyyah. Lafaz yang diucapkan itu ada unsur kesengajaan. Lafaz yang menunjukkan makna tadi itu ada ketika diucapkan ada unsur kesengajaan. Jadi orang yang ngomong itu memang ya sengaja gitu kan, memang sengaja ngomong gitu kan. Seperti saya sekarang memperkenalkan nama diri apa segala macam dengan menggunakan bahasa Arab, ya itu sudah ada unsur kesengajaan. Kemudian al-arabiyah. Al-arabiyah harus berbahasa Arab. Jadi kalau misalkan perkenalannya dengan menggunakan bahasa Indonesia, wa ghairu dzalika min al-lugha al-ajamiyyah, fa hina idzin fala yuqalu hina idzin al-wada'. Limadha? Li'anna al-kalam laysa murakkaban bil lughati al-arabiyyah. Fahimtuna hadhihi? Na'am. Lidzalika idza wajadti mathalan hunaka ya karimati al-usfur wa huwa yaqdir wa yastati an yatakallam. Ma huwa al-usfur? Al-usfur. Aywa. Hunaka mungkin wahid min al-usfur yatakallam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bal ba'du al-usfur mungkin yaqra'u al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kada ila al-akhir. Aywa. Naam. Hal hadha hina idzan yuqalu al-wada'? Apakah masuk dalam wada' sehingga dia adalah menjadi syarat dari kalam? Kalau ada burung gitu, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Tidak, kenapa? Li'adamil qasd. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Dia itu bisa hanya karena dilatih terus-terus sehingga dia menjadi satu ya kebiasaannya gitu kan. Makanya kalau kemudian burungnya bilang salam, apakah kita wajib mengucapkan membalas salam? Kita tahu ya, mengucapkan salam hukumnya mengucapkan salam, menjawab salam. Ayo, kalau burung yang bilang salam gimana? Bukan orang. Ya jelas kalau burung secara identitas ya bukan agama Islam gitu kan. Ayo, gimana itu? Maka tidak wajib itu. Kenapa? Karena yang dia ucapkan itu adalah bukan suatu hal yang ada unsur kesengajaan. Jadi intinya kalau seekor burung mengucapkan, maka nanti hukumnya tidak menjadi wajib, tapi hanya dianjurkan saja karena bagaimanapun itu adalah kalam yang mulia, lafaz yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nyetel HP misalkan di sana ada salam juga gitu kan. Misalkan kita mencet Ustadz Abdul Somad misalnya atau Ustadz Firanda Andirja, selesai. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita wajib mengucapkan salam? Tetap dijawab dalam artian wajib atau tidak? Dilihat dulu. Kalau beliaunya live sekarang di Jakarta dan kita menyimak dari sini Assalamualaikum, maka hukumnya wajib karena dia unsur kesengajaannya sekarang. Beda kalau kita sudah nyetel rekaman beberapa tahun yang silam. Kesengajaannya dulu sudah. Tidak saat ini juga. Tetap itu dianjurkan untuk menjawabnya.
Jadi masalah ini sampai ke situ ya. Padahal hanya dalam masalah bahasa Arab. Makanya ulama itu sampai bisa menyimpulkan beberapa hukum, diantaranya melihat dari sisi bahasa Arabnya. Makanya terjemah la naktafi bi tarjamati wala takunu tarjamatu mu'tamadatan alaina. Jadi terjemah itu bukan kemudian jadi standar bagi kita. Al-mu'tamad indana al-lafzul arabi, lafaz Arab, teks Arab yang menjadi standar bagi kita. Nah, termasuk dalam Al-Qur'an. Makanya di sana walaupun sudah terjemahan mesti ditampilkan teks Arabnya. Nah, ayo. Tayyib. Idza tawaffarat hadhihi syurut ya kalimati fa hina idzin yakunu al-lafz hina idzin kalam. Mathalan qawlukunna Zaidun qa'imun. Hal hunaka lafdun? Aywa, tarakkaba min zai ya wa dal. Wal murakkab na'am. Hadha huwa al-lafdul awwal wa hadha huwa al-lafdul thani. Wal mufid na'am, li'anna idza wujida hunaka rajulun qala Zaidun qa'imun fal muradu hina idzin ikhbarul ghair bi anna Zaidan qa'imun. Mengabarkan orang lain bahwa Zaid itu sedang berdiri. Hina idzin huna mufid. Fayuqal aidan bil wada'. Hal huna wada'? Aywa. Idza qultu hina idzin al-an Zaidun qa'imun fayakunu hina idzin kalaman. Amma idza mithlu hal hada kalam? Zaidun qa'imun al-maktubu fi sabura hal hada kalam? La. Tulisan Zaidun qa'imun padahal saya enggak ngomongin, enggak ada unsur sama sekali, apakah itu kalam? Tidak. Jadi itu akan menjadi kalam ketika kita sudah mempraktekkannya, mengucapkannya ada unsur kesengajaan. Jadi kalau sudah secara ini saja tulisan seperti ini, ya bukan kalam. Bukan kalam. Baru ketika sudah diucapkan jadilah kalam. Nah ini nih, gosep. Ada amr muhim jiddan. Wa kadzalika hunaka bil arabiyyah Zaidun qa'imun, na'am Zaid al-arabi aidan qa'imun lafdun arabi fayuqalu hina idzin hadha kalam. Tayyib, fahimtuna? Masyaallah, jazakallah. Intahal waqt. Habis waktunya ya. Illa 15 daqaik 25 25 menit lagi 15 sawah. Hal hunaka jaras, ada bel enggak? Biasanya kalau sudah selesai ada belnya. Ayo nah. Enggak ada ya. Biar wujud. Ayo mah, tayyib. Hal minkunna soal? Ada yang perlu ditanyakan? Bil Indonesia atau bil Arabiyah la bahasa. Ayo wala bahasa ya karimati. Mungkin an tas'al كيف حينئذ يكون الكلام متركبا كذا شروط كذا وكذا. نعم ونحن سنكتفي ببحث الكلام الآن إن شاء الله. سنلتقي في وقت آخر نستمر الدراسة. نعم طيب. كم جميع الطالبات اللواتي يسكن في هذا المعهد؟ 46 نعم. كلهن من جميع النواحي وجميع الأقطار. أيوة نعم. كم حفظت من القرآن يا أختي؟ كم جزءا حفظت من القرآن يا كريمتي؟ ما شاء الله الحمد لله بارك الله. حفظ القرآن هذا من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأمم السابقة. حتى في هذا العصر الأمة غير المحمدية هؤلاء لا يحفظون كتبهم ولو كان هناك صفحة واحدة لا يحفظون. لماذا؟ لأن كتبهم هذا
متركبا بأمر صعوبية، يعني ممكن نجد هناك صعوبة جدا في الحفظ من حيث المعنى ممكن، ومن حيث كذا وكذا. المهم هناك أمر صعب جدا بخلاف القرآن، بخلاف كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني أن الله سبحانه وتعالى وعد أن هذا القرآن أمر يسر، إذا حاول هناك رجل أو امرأة أن يحفظا القرآن فحينئذ يحفظان إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم هناك له همة كبيرة، وأيضا هناك طبعا لديهم فرصة يا كريمتي، لديهم فرصة بأن يتفرغوا للقرآن. وإذا هناك رجل ليست لديه همة كبيرة في حفظ القرآن، وكذلك هناك ليست لديهم فرصة كاملة لحفظ القرآن، إنه مشغول بعمله، إنه مشغول بكذا وكذا، المهم رجل مشغول ليس لديه وقت خاص لحفظ القرآن، فحينئذ لا يحفظ القرآن. ولذلك أنتن فاشكرنا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. Banyak syukur kalau sudah hafal ini segala macam. Ini adalah nikmat yang minnatun min minanillah subhanahu wa ta'ala allati la yu'ti ila rajulin illa wa huwa ahabballah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan diberikan kepada seseorang kecuali orang itu sudah dicintai Allah. Makanya sangat luar biasa, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kalau di sana ada orang yang menghafal Quran, ya kan? Ini yang pertama. Tsumma tsaniyan, idza kana hunaka rajulun aw imra'atun yahfadzul Quran, kana hafizan lil Quran, mutahaffizan lil Quran, fayashulu alaihi jami'u umuril hafadzah. Jadi hafalan lainnya itu akan mudah kalau Quran sudah dihafal. Seperti itu. Menghafalkan kitab, kalau sudah hafal Quran itu sudah mudah. Imamun al-Imam Muhammad ibn Idris bin Sa'ib bin Syafi' al-Syafi'i hunaka yahfadzul Quran min kana umruhu hunaka rubbama 7 sinin atau aqall min dhalika 5 sanawat mungkin, 5 tahunan mungkin, atau lebih sedikit yahfadzul Quran. Walidzalika hatta idza kana yahfadzul Quran wa huwa yahfadhu aidan al-Muwatta li kitabi imamihi al-Imam Malik, wa huwa yahfadhu ya ukhti min bidayatihi ila nihayatihi, dari awal sampai akhir dihafalkan. Wa kadzalika al-ulama al-katsirun hum yahfadhuna al-Quran, hatta hunaka al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhum min al-haula al-ulama yahfadhuna al-Quran min nu'umati adfarihi, sejak kecil. Ayo anak. Wa in kana kabiran fi sinni falaysa hunaka fala yuqalu hina idzin mutaakhir, enggak ada istilah terlambat. Wa in kana hunaka kabiran fi sinni la ba'sa bihi bi an yatahaffaz al-Qur'an, yatahaffaz ayatil Qur'an hatta yashrahu Allah subhanahu wa ta'ala sadrahu li hifdzil Qur'an. Tayyib. Naam. Hal hunaka as'ilah? Nah, nantahi insyaallah, naktafi insyaallah, wa nastamirru al-liqa al-qadim insyaallah an ajza'il kalam, yani anna al-kalam hakadha ladayhi aqsam wa yanqasimu ila 3 aqsam kama yaqulu min ba'd al-ism wal fi'l wa kadhalika al-harf alladhi ja'a lil ma'na. Naam. Tayyib, jazakumullahu khairan katsiran على اهتمامكم بهذا الدرس، وسنلتقي إن شاء الله بإذن الله في فرصة أخرى وفي اليوم القادم إن شاء الله بإذن الله. طيب، جزاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.